Nah, itu Tabanan. Tabanan. itu itu keren itu, apa namanya, Pak Mare itu. Jadi saya banyak dapat ilmu dari beliau, masalah apa hidroponik, masalah pertanian itu. Nah, itu makanya itu dekat kayaknya sama binaannya Beli Dewa di situ. Mungkin kalau ketemu dengan Pak Mare, salam aja dari Wahyu Garuda dari Malang. Masih inget enggak beliau? Nah, semoga bisa ketemu pada. Jadi saya sih sama teman-teman anak-anak muda sih, karena Iya. mereka ada di bapaknya sekarang pengen bertani, kebetulan kita temenan. Dan juga kemarin di Toa, terus ketemu Pak Didi Indonesia. Ya tertarik dengan pertanian lah, kita baru-baru belajar soalnya. Siap. Bergerak pelan-pelan di urban Betul. farming dulu karena di kan kita tinggal di kota, ada lahan, ya bergeraknya karena bumi di sana sih. Kita mulai nemuin teknik-teknik. Ini besok saya ada teman yang dulu punya arus satu celuk, sekarang perak, dia karyawannya mantap semua karena ekspornya terhenti. Lahan-lahannya mereka itu sambil memanfaatkan karyawan, maunya bikin kebun juga. Terima kasih, terus saya diundang gitu. Ya mohon bimbingannya. Siap. Ini juga ya. Siap. Jangan khawatir. Nanti pasti dibantu, pasti dibina lah sampai benar-benar ini beli. Ya yang penting komunikasi aja beli. Jadi kalau saya malah sangat seneng ya kalau wah ini jalan, banyak yang belajar, banyak yang apa namanya merasakan manfaatnya itu, alhamdulillah. Jadi saya senang sekali itu. Jadi beban saya agak longgar itu. Saya banyak belajar, banyak kesasar, terus tidak disampaikan. Makanya saya menyampaikan pelan nyantai. Dengan adanya YouTube ini banyak yang belajar itu, saya bersyukur. Wah, alhamdulillah. Saya tidak cari like, saya tidak cari subscriber. Saya cuman niat saya ini sebagai sarana untuk saya menularkan pengalaman saya dulunya. Ini seperti ini, kita punya metode seperti ini. Nah itu kita sampaikan. Mereka belajar. Nah ini betul-betul. Gitu. Ya mudah-mudahan lancar lah ini. Jadi teman-teman bisa semakin apa namanya paham pelan-pelan, tanpa kita harus menyikut kimia, menyikut organik, tidak. Semua dirangkul jadi satu. Yang paling penting petaninya mulia, tanahnya mulia, nanti semakin hari semakin bertani semakin subur. Keren itu. Jadi kemah ripah loh Cinawi lagi nanti kita, insya Allah. Siap. Oh iya, oke, izin saya lanjut. Nah, oke, ini kita masuk materi yang ketiga, meningkatkan. Mas, gulung mas, takon aku mas. Yang mana Mbak Dwi? Monggo lanjut. Enggak, tadi kan dibicarakan kalau misalnya targetnya itu adalah pembesaran ikan, itu kan tidak harus bening. Nah kan aku sebaliknya toh mas. Karena kolamku kan kolam celup. Iya. Yang ada ikannya itu. Nah tadi kebetulan rezeki petani soleha ada yang nyemplungin ikan nila. Wah. Terus aku ngerti mas. Moro-moro no iwak nila nih mas. Wah, alhamdulillah rezeki. Ada rezekiku kuat kayak mas. Itu yang di sawah itu yang di omah itu, tahu-tahu dari lele ya mas. Aku nggak beli loh, tahu-tahu dicemplungin lele, nggak tahu siapa nyemplungin. Rezeki itu. Itu kan sebetulnya kolam celup itu kan ada dua kolam kok mas. Untuk filter, yang filter tuh diisi vegetasi dari ikan nila rencananya. Kemudian yang satu untuk celup, kolam celup, kolamnya untuk ikan dugong macam ya. Siap. Kena off-fox toh. Kalau kesini biar mencelupkan tinggi. Siap. Nah, kolam celupnya ini kan harusnya kan diisi ini, diisi ikan koi ya. Yang memang untuk estetik dan harusnya bening gitu. Nah, kalau kemarin kan kata Mas Wahyu kan
kalau untuk kolam seperti ini, karena itu ada sirkulasi, ya filternya pakai filter planter yang akan diisi dengan stroberi. Jadi tidak perlu dikasih bakteri, kata Mas Wahyu yang kemarin ya. Iya, enggak perlu, betul. Supaya bening. Betul. Kalau enggak kan jadi hijau tuh. Nah terus makanannya ini yang aku bingung, karena kan ini kan yang sekarang ini dicemplungi itu kan cemplungi nila. Yang di kolamnya berbeda gitu lah. Aku nyekeli ya susah ya Mas Wake. Mungkin nambeng iki sing nyemplung ini karena nggak ngomong, nggak koordinasi dulu. Harusnya kan itu kan ditaruh di kolam sebelahnya yang kolam filter. Itu gimana Mas? Itu supaya nanti kedepannya itu tetap bening ya, karena memang meskipun diisikan tetap celup. Apakah dikasih makanan yang seperti Mas Wahyu bilang tadi itu akan membuatnya menjadi keruh lagi atau gimana? Kalau enggak itu cuma tak kasih kelompong wae gitu. Gini, jadi kalau sorry, suaraku jelas ya Mbak ya? Halo. Suaraku jelas ya? Tes. Halo Mbak Dwi. Suaraku jelas ya? Halo Mbak Dwi, halo. Cek. Suaraku jelas enggak? Jelas enggak suaraku? Jelas suaraku. Ini aku nggak malah nggak dengar suara jenengan. Sebentar. Halo. Bentar. Oke, cek. Jelas ya? Yang penting. Jelas. Sip. Jadi gini Mbak. Untuk kolam-kolam pakan yang kolam-kolam yang diharapkan dia bening, kita tidak perlu melakukan manajemen aquaculture seperti tadi yang dengan bakteri, dengan apa, dan pakan itu yang diberikan kalau bisa pakan jadi sing iya pakan pelet Mbak. Kalau jenengan mau berikan pakan-pakan yang substitusi seperti rencana ke lele, itu yang terjadi nanti lele ini kolamnya menjadi keruh. Kalau jenengan kasih karak terus pohung campuri dedak kah atau parutan klopo yo akhirnya kolamnya akan rusak airnya. Nah, kalau ndak rusak artinya gini, kolam itu airnya rusak itu kan karena sisa pakannya berlebihan. Nah, ketika sisa pakannya ini terlalu berlebihan, terlalu banyak, itu dia akan turun dan itu akan menjadi bahan organik yang tidak terurai. Lah ini kolamnya bening kok. Terus gimana? Ya, kalau jenengan sudah lewatan filter itu berarti pakannya ini harus terserap habis. Jenengan manajemen pakan. Jangan seperti lele dibiuk. Wes. Tetap aja habis, tapi tetap aja rusak kan. Karena metabolisnya buanter lele. Dibandingkan nila enggak seperti itu. Nila berikan sedikit, jeret. Kan ngambang tuh, dimakan. Lap, habis beriin lagi. 3 kali habis, selesai. Jadi kita yang menakar jumlah pakan. Caranya menakar jumlah pakan ya seperti itu, kita berikan sedikit, dipakan habis, selesai. Berikan sedikit, dipakan habis. Nah, pakan ini diperlakukan seperti tadi, tidak apa-apa. Diberikan herbal, enzim, berikan probiotik, mineral, boleh. Amino pun boleh, tidak ada masalah. Asal ini dimakan habis. Kalau enggak, nah aminonya ini tadi yang mengundang ganggang, yang mengundang lumut, yang mengundang fitoplankton, zooplanktonnya banyu nih keruh. Nah, kalau misalnya enggak, itu insya Allah enggak akan keruh. Enggak akan keruh. Itu habis, makan selesai. Habis, selesai. Jangan substitusinya bagaimana untuk menambahkan itu dengan sayur-sayuran diulek ke jadi siji dengan pelet ya. Tapi pastikan habis.
kuncinya itu Mbak. Jadi lek gantek langsung serok, pakannya diserok, sudah ini jadikan pupuk, jangan diberikan lagi karena dia sudah sangat basah, wis nyunyut. Nah, kita jadikan pupuk. Nah, kalau pakan itu habis, itu nggak akan keruh airnya. Kuncinya pakan harus habis, itu aja. Dan kesukaan ikan terhadap pakan. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kesukaan ikan ini terhadap pakan itu yang akan menjaga kualitas air. Ini kualitas air yang diharapkan bening. Tapi kalau kualitas air yang diharapkan biasa-biasa saja, nah pakan ini menjadi efisien, efektif karena nutrisinya seimbang dan efisien. Karena apa? Pakan yang diberikan ini tidak terlalu banyak, tapi bobot dagingnya bertambah setiap harinya. Nah, itu Mbak. Jadi berarti kita perlu ini meningkatkan kesukaan pakan. Apa sih satu yang perlu dilakukan? Aplikasinya sama. Tadi kita bahas herbal enzim probiotik sama. Jadi kita aplikasi ini dari materi pertama kita masukkan herbal enzim plus probiotik. Terus yang kedua, apa sih yang menjadi kesukaan ikan ini? Kalau nila, gurami, ngambang, dia perlu pakan yang sesuai karena dia makannya di permukaan. Nah, kalau lele kayak pelet tenggelam wae yo diuber yo entek. Tadi kayak makanya ada istilah lelenya apa tuh kok pelet ngambang. Tuh kok purnya ayam, pakannya ayam aja dia sudah mau kok. Karena lele makannya tidak di permukaan, enggak hanya di permukaan tapi juga di dasar. Jadi pakan yang sesuai. Pakan sesuai ikan. Terus yang ketiga, pakan yang tidak kadaluarsa. Kenapa? Pakan yang kadaluarsa itu jamur, bau apok, tengik misal. Nah, itu ikan tidak mau. Lek lele sik doyan wae, Mbak. Lek ikan nila, ikan gurami tidak mau, ditebar loh. Minggir dia, tidak akan mau. Jadi cuma 3 ini catatannya. Apa sih yang perlu kita lakukan supaya ikan ini suka? Jadi kita aplikasikan herbal enzim dan tentunya dengan pakan yang sesuai dengan klasifikasi ikannya, jenis ikannya. Lele ya kayak iya pakan sing biasa lele lah, ora usah nggak pakan sing super. Lele jadi kayak cacahan sayuran ya makan kok. Kayak karak ya makan kok. Tapi tetap diberikan herbal enzim dan probiotik supaya nutrisinya seimbang. Tetap harus diberikan mineral, amino, dengan pakan protein yang sesuai dengan kebutuhannya. Lek gak ngono kurang dia akan lek lili nutrisinya kurang, koncone dipangan. Nah, dan pakan yang baru, pakan yang tidak kadaluarsa. Nah, kita memberikan pakan yang kadaluarsa nila, ya gampang loro, gampang nek. Wong itu jamur fitopatogen toksik. Dia mampu meracuni di luar tubuh ikan dan di dalam tubuh ikan. Kok di jero moro-moro ususnya pecah, terus insangnya merah dan lain sebagainya. Itu kena penyakit itu yang kadang kita ndak sadar lek pakane iki mau wis kadaluarsa, belum jamuran. Makanya kenapa sih aplikasinya harus herbal enzim? Sak sendok makan atau 5 gram per kilo pakan. Sama juga dengan probiotiknya, 1 sendok makan per kilo pakan diberikan 1 hari sekali, jangan 2 hari sekali bagus. Nah, aromanya herbal enzim ini sangat disukai oleh semua jenis ikan. Mau ikan yang saiki yang lagi naik daun itu apa? Toman, snakehead, snakehead itu. Wak putu.
budidaya itu Pak, apa gabus ya, haruan, lele, catfish, termasuk apa namanya itu patin, gurami, nila, ikan mas, udang pun fanami dan apa namanya tiger windu itu dengan aromanya ini dia suka teko mangan itu. Nah selain enzimnya ini juga herbal enzim ini juga mengandung prebiotik yang nantinya untuk nutrisi si probiotik. Dengan masuknya herbal enzim dan probiotik itu tadi ya, herbal enzim aromanya itu bagus, disukai oleh ikan, tentunya ini yang akan menjadikan pakan itu efisien, sebar di pangan entek, nggak nyisa. Jadi ikan apa namanya biasanya kan di pelet itu ada lapisan apa ya, kayak minyak gitu ya, campuran minyak ikan. Nah itu nggak sampai ngelengo banyune mbak, ya ngelengone iki mau lho sing garai rusake banyu. Nah ini itu nggak akan terjadi seperti itu. Nah dengan sukanya ikan, pakan yang sesuai dengan ikan. Lek nilai itu kok no pelet ngambang. Kalau misalnya sebetulnya pakan apa aja itu kalau asal dia suka, pakan itu pasti habis, pasti dimakan. Nah caranya dia suka yaitu tadi kita masukkan aromanya dulu, dia yang suka. Dan jangan sekali-kali belikan pakan yang kadaluarsa. Wis, itu tok. Jangan sekali-kali. Sakit dia, teracuni dia dari dalam dan dari luar. Nah ini yang apa namanya nanti akan bermasalah ke kesehatan ikan kita, ke kualitas air kita, terus akhirnya ke yang lain, menular ke yang lain. Ini angel ngono. Oke, singkat ya yang materi ketiga ini. Monggo silahkan dibuka mikrofonnya mau bertanya. Ambil saya minum dulu. Ini materinya tidak berat kok, ringan, cuman ini perlu fokus karena ketika materi hari ini saling berikatan, saling mendukung. Oke, monggo. Itu kalau kolam itu mungkin selalu lumut jaring itu, lumut yang jaring itu yang kayak untuk pemancingan nila itu, mengatasinya gimana Om? Banyak kah? Banyak itu. Kalau itu walaupun dibersihkan nanti akan tumbuh lagi biasanya. Sebentar, itu waktu jenengan ya sekarang pH berapa? Untuk pH kita mungkin nggak terlalu nggak punya alat ukurnya untuk itu, tapi itu tanpa ada olah air dulu. Itu biasa konvensional seperti apa itu ya, sebelum nggak dikasih arang, nggak dikasih biolit, itu ya biasalah konvensional. Apa adanya, baik dari sumur aja itu nggak ada langsung ya. Kalau kita mau mengendalikan kangkang apa namanya lumut ya, ada anti lumut. Sebetulnya kalau kita mau pakai anti lumut mas, kok opo gak khawatir iwae, wong itu antibiotik. Anti lumut itu antibiotik. Jadi yang jadi masalah, contoh gini, kita masukkan apa namanya tembaga sulfat JWSO4, lumutmu rontok mas, rontok lumut itu. Tapi ikan ini itu akan bermasalah ke metabolisnya, stres sih waiki, mangan ora gede, cuman hidup aja. Ini yang jadi masalah nantinya. Nah, saya kira kalau misalnya kita dari awal pakai metodenya yang sudah benar, insya Allah itu tidak akan keluar, itu akan seimbang aja. Nah, artinya gini aja kan. Tapi ya solusi nih mas kalau seperti ini. Ya kalau saya sih, ya lakukan yang biasanya dilakukan. Jadi sampean biasanya nggak apa namanya anti lumut itu, anti ganggang itu kan ada banyak itu kan di toko-toko perikanan itu banyak itu, bahan-bahan aktifnya macam-macam. Rontok itu nanti ada kalau di pertanian biasanya sih pakai natrium opo lali aku ngasih itu
konco sing punya itu dulu ya, itu pakai natrium apa gitu, rontok memang lumut itu. Langsung mati, kuning, ngambang gitu. Nah, tapi ikannya juga akan bermasalah gitu. Ikan ini stres dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu berarti jenengan harus siapkan kondisinya. Begitu lumutnya dikendalikan, berarti airnya ini harus segera diturunkan separuh, minimal 25%. Jenengan turunkan minimal 25%, terus masukkan air baru, masukkan komposti probiotik maupun yang dekomposer, supaya mengurai racun-racun lumut itu tadi, dan tidak tidak mempengaruhi, dan tidak sampai ikannya ini tidak sampai bermasalah sampai mati gitu. Jadi gitu Mas Farid. Silakan. Berarti kalau ada lumut itu pH itu drop atau gimana Om itu? Gimana? pH? Biasanya pH-nya agak drop kan. Biasanya pH ini rodok drop, rodok mudun pH ini, rodok asem-aseman. Tapi kalau pengalaman saya sendiri, saya jarang menemukan daerah yang pH-nya netral atau di atas netral ya, 7,5 sampai 8, 7,5 lah, 8 jarang. Di daerah yang pH-nya seperti itu keluar lumut itu jarang sekali. Yang ada malah ganggang yang biasanya pakannya bandeng, makannya iku sing akeh, iku sing metu. Lek lumut enggak ada. Nah, kalau di pH segitu. Nah, berarti dan sering kali saya nemukan lumut itu keluar di pH di bawah 6,5, 6,2, 6,5 itu keluar. Dan biasanya dibarengi dengan kondisi ikannya juga kurang sehat, kurang aktif, kurang apa, itu pasti seperti itu. Itu kok yang sering saya temui seperti itu. Begitu. Monggo, silakan. Ada pertanyaan selanjutnya? Dipun Mas Farid, beres? Ya, sudah. Siap. Oke, monggo. Ada pertanyaan lagi Mbak Dwi? Udah kejawab belum kah? Piye, Cak? Monggo. Ikan nila yang kemarin itu Mas, itu kan sampai saat ini sudah umur 5 hari, ya 6 hari. Dari sekarang airnya tak keluarin Mas ya Mas, masih tetap itu saja. Pada waktu pemindahan ya memang ada yang mati sih, karena ya mungkin airnya masih belum matang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat-sehat Mas. Siap. Jadi apakah perlu dikeluarkan airnya atau nggak usah dulu sampai matang dulu airnya? Kalau ikannya sehat tidak perlu Mas. Jadi bertahan itu berarti wes banyune wes api. Jadi kalau memang mau diganti monggo, tapi saya kira sudah tidak ada masalah gitu. Ngono wis mulai kebentuk lagi ke sistemnya yang bagus, udah kebentuk lagi wis iwake wis kerasan gitu wis. Padha kaya dhewe wis kerasan ning omah terus diusir ganti omah. Asik. Tapi kemarin setelah dapat informasi dari jenengan Mas, itu tak kasih mineral yaitu garam grosok Mas, itu setengah genggam. Itu yang 2 hari kemarin. Tadi malam, tadi ini saya kolam itu tak kasih setengah genggam lagi. Sebelumnya sore tadi tak kasih bungkai.
Alhamdulillah ya bagus sih. Sama adik dikasih enceng gondong, Mas. Apa? Nggak ada masalah, oke aja. Sampai ki kurang herbal itu, kurang herbal enzim itu. Wes itu setelahnya probiotik apa segala macam itu wes akan ngikuti. Wes iku jenengan sudah mulai menemukan polanya ikan itu tadi. Jadi iwak iki rasanya piye modele, terus dengan sehatnya itu bagaimana dengan cara yang seperti ini. Nah, kalau itu sudah ketemu, ya wes mau diapakan, tinggal iwak iki piye carane ndang gede kan ngono. Nah, ketika ikannya ini sudah apa namanya? Sehat, kondisinya sudah baik. Insya Allah besok saya sudah mulai menyiapkan apa namanya? Material-material itu. Nanti tak kabari jenengan. Wes ikut tinggal gede kan, mana. Sambil menunggu itu, Mas, sambil menunggu yang saya antri itu kan. Siap. Termasuk juga enzimnya itu, Mas. Ya. Enzimnya juga nggak ada juga saya, Mas. Jadi probiotik, enzim, terus yang lainnya itu kalau memang nggak bisa dipaketin tak jemput neng Malang, Mas. Mreneo ae dhewe ngopi rokokan suwi ya rene. Selesai. Iyalah. Itu jadi itu paling asik gitu wis rene ya ae dhewe ngopi rokokan rawe engko apa namanya kasih digoreng tak. Weh rene ono bolo iki rene ya. Rame itu. Nah, itu. Ini kebetulan kami mau buat pelatihan, tapi maju mundur ya. Tadi diskusi panjang. Bagus, Mas. Siap. Jadi pelatihan ini mikrobiologi. Jadi bagaimana kita mau mengembangkan Bavaria sama Metarhizium sing efektif. Nah, itu piye. Terus nanti disambung lagi dengan materi pelatihan bagaimana kita apa namanya eksplorasi mikroba di lapangan dan meningkatkannya dengan baik. Ini perkembangannya api, ora angger. Wah itu, insya Allah masih kita godok materinya kan. Jadi ya mudah-mudahan apa namanya dimudahkan Allah. Niatnya sih cuma satu, jadi manfaat. Niatnya itu aja, jadi manfaat. Terus apa namanya banyak orang yang bisa mengikuti, jadi edukasinya mudah, bisa ngikutin kita gitu. Gimana ini? Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya sudah. Oh. Mas, tak anteni loh, Mas Tony neng Malang kapan kok tak kabari. Pokoknya kita terus satu persatu dulu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur. Jadi acara malam ini kita diskusi malam ini tentang bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh ikan, bagaimana kita meningkatkan nilai serapan nutrisi, bagaimana kita meningkatkan kesukaan ikan terhadap pakan yang kita berikan, meskipun nutrisinya standar-standar aja, tapi dia sangat suka. Tapi dan dengan nutrisi standar disukai ikan dan tercerna dengan baik, akhirnya nutrisi yang standar ini, pakan yang murah ini menjadi pakan yang seolah-olah di atasnya pakan pabrikan. Nutrisi ini padahal karena kita rekayasa aja nilai serapannya, kita rekayasa aja kesukaan ikan, itu menjadi efektif. Dan itu sebenarnya itulah salah satu cara untuk bagaimana kita mengefisiensikan pakan. Dari efektifnya pakan tadi, ikan suka dan daya tahannya meningkat baik, tentunya budidaya ikannya menjadi lebih cepat, kenja pertumbuhan ikan menjadi cepat, panennya cepat, food conversion rasionya menjadi lebih rendah, di bawah 1 nilainya. Jadi kita kalau sudah seperti itu, tentunya tidak akan ada lagi keluhan-keluhan, aduh pakan larang, Mas yo pakan larang lo, dhewe nggih pakan larang, tapi karena food conversion rasionya 0,8
dan kita berbudidayanya itu separuh dari waktu orang lainnya, kita sudah menang di atas rata-rata. Dan itu artinya dan tanpa sadar dengan itu, cara itu daging ikan yang kita buat ini, yang kita bentuk ini dengan metode ini itu organik. Podo kok berambangi konco-konco kali dari konco-konco Tulungagung, podo kok melone, podo kok parine, tomate, yang tanpa sengaja itu sebetulnya sudah sama kualitasnya dengan organik, sama dengan jagungnya Mbak Dwi, sawi dan lain sebagainya, punyanya Mas Putra NP yang hidroponik itu keren-keren. Itu sama kualitasnya dengan organik. Lek diuji lab no pun saya tidak ada residu, sama seperti tadi. Oke, saya terima kasih sekali hadirnya teman-teman sampai hari ini. Materi kita ini variannya luar biasa ya, banyak. Jadi dan ini mudah-mudahan terus berlanjut istiqomah malam mingguan. Saken rek sing jomblo rek malam mingguane karo aku. Tadi apa? Saya terima kasih sekali hadirnya. Saya mohon maaf sekali ya sing iki gayane Wahyu. Ya kadang serius, kadang dagel, ya wis piye maneh. Mudah-mudahan menjadi manfaat, mudah-mudahan menjadi berkah jadi untuk siapapun. Amin, 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 amin. Terima kasih, matur nuwun, selamat malam, assalamualaikum. Kita bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa.